What? I don't care what you think. Hey kid. Halo semua, Ed Clipper lagi nih. Seperti biasa, Ed Clipper akan ngasih klip dan review film singkat terbaik untuk kalian simak. Spesial karena lagi hebohnya kasus lagi bete. Kali ini Ed Clipper akan membahas sebuah film bertemakan psikopat, pemburu ciwi-ciwi lesbong, dan pria-pria homreng. So, buat para psikopers yang penasaran dengan ceritanya, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan hype biar channel ini semakin moncer. Cerita berawal dari suasana salah satu kawasan hutan terpencil di Kanada yang menjadi surganya bagi para pemburu. Tapi tak hanya bagi para pemburu saja. Hutan yang kebilang indah ini menjadi titik kumpul bagi para pria dan wanita yang punya kisah asmara menyimpang. Seperti pasangan homreng yang satu ini. Scott dan Connor jauh-jauh datang ke sini untuk menghadiri undangan pesta bertajuk Lobang Keriput Party. Scott yang biasa dipanggil Scotty paling zizi melihat tingkah para pemburu yang kadang sok jago padahal yang mereka tenteng palingan cuma bedil mimis. Dan tanpa terasa perjalanan mereka ke lokasi pesta sampai ketika maghrib, tapi anehnya kok masih gelap dan sepi seperti ini. Bahkan menurut Scotty, pasangan homreng yang mengundang mereka belum menghubunginya sampai sekarang. Prude. Connor dan Scotty khawatir jika sampai ada warga lokal yang ngintipin mereka sewaktu adu paruh. Lalu Scotty pergi mencarinya untuk memastikan suara yang tadi itu teh cuma uncal atau kaum paralon seperti dirinya. Connor khawatir jika sampai belahan kelawaknya itu tersesat di dalam hutan. Lalu ia mencari Scotty yang tidak menjawab panggilannya. Scott! Kemudian kita beralih ke si ciwi lesbong bernama Rene yang untuk pertama kalinya menginap di rumah sang pacar. Ia pun sedang kesulitan nyiapin kopi tampar untuk pacarnya yang masih polor. Dan karena gak bisa dengan alat-alat canggih, Rene terpaksa menggunakan air ledeng untuk membuat kopi. Valerie merasa spesial ketika bangun disiapin kopi oleh pasangan jadahnya. Dan di momen membahagiakan ini mereka juga akan pergi ke Lobang Keriput Party yang lebih dulu didatangi Scott dan Connor yang merupakan teman mereka sewaktu SMA. Cuma Rene teh bingung karena sudah 2 hari bolos kerja. Ia takut jika bolos lagi Rene bakal kehilangan pekerjaannya. Don't worry, they'll love you. Mereka menyiapkan berbagai macam bekal sesuai pesanan Scott dan Connor kemarin. Dan sekedar informasi aja guys, pesta yang akan mereka datangi adalah acara pernikahan kaum homreng yang pastinya dilakukan secara diam-diam. Oh look, snacks. Perjalanan seperti ini rasanya kurang afdol jika tidak mampir ke toko Mang Komar untuk ngisi bensin. Sementara Rene yang kebetulan sedang head bergegas ganti gaspol sebelum cairan merahnya mencawurak kemana-mana. I'll fill her up. Valerie ditemui pria tampon yang ujuk-ujuk sok kenal kepadanya. Tapi ketika Rene datang, Valerie langsung mengenalkan Rene sebagai pacarnya. A buddy of mine was there. With my girlfriend. Dengan menyebut Rene sebagai pacar, Valerie berharap pria bernama James ini tidak lagi mengganggunya. Cara itu pun cukup ampuh hingga mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan gembira. You're great aunt. What? I don't care what he thinks. I don't mind. I'm not. Valerie menunjukkan foto pasangan homreng Randy dan Steve yang akan menikah di kabin yang akan mereka tuju. Pasangan itu pun adalah pemilik kabin yang selalu disewakan khusus bagi para homrengers dan lesbongers seperti mereka. Ban mobil yang tiba-tiba pecah bukanlah perkara yang sulit bagi Rene. Cuma mereka tidak sadar bahwa kejadian ini sebenarnya adalah kelakuan seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Rank 17 says anyone can do it.
Setibanya di tujuan, mereka bisa melihat mobil Connor yang sudah terparkir. Lanjut, mereka pun mencari Connor dan Scotty yang mereka pikir sudah berada di dalam kabin. Where are they? Valerie merasa kedua temannya itu baru saja aduk songkol sampai berantakan seperti ini. Terlebih yang ia tahu, Connor memang selalu brutal kalau soal urusan menjajal knalpot. Rene tidak sempat melihat orang misterius yang baru saja memperhatikannya. Lanjut, ia pun akan mengambil barang-barang yang akan ia gunakan selama menginap di kabin. And so, Rene gak mau jika sampai Valerie menghubungi Connor yang menurutnya sudah pasti sedang indahoy di tengah kebun. Mereka pun akhirnya sepakat untuk nyari lapak yang indah sambil menunggu Connor dan Scotty datang. Jesus. Dengan setelan terbaiknya, Valerie katanya sudah siap ngabolang bertemakan cinta. Sementara Rene masih penasaran dengan sesuatu yang berada di balik pohon. Mereka berjalan di lokasi Connor sewaktu diculik seseorang tadi malam. Sementara Rene dan Valerie sedang bernostalgia ngomongin kisah asmara mereka yang dipertemukan oleh aplikasi chat meet to the celengan. Another treat with you. What is that? Siapa yang gak kaget melihat kepala rusa yang ditempatkan menghalangi jalan seperti ini? Tapi menurut Rene ini mah pasti kelakuan para pemburu yang sedang gabut saja. Oh, where do you want to go? Lookout point. Mereka menemukan tempat pengintaian para pemburu yang sebenarnya tidak asing bagi Rene. Karena sewaktu ia masih kecil, Rene memang suka ikut berburu dan membidik rusa dari tempat seperti ini. Kisah seru yang pernah dilakukan Rene terdengar mengerikan bagi Valerie. Karena jangankan menembak rusa, nepok nyamuk pun dianggap perbuatan sadis oleh Valerie. So, I know what you're doing. And answering my question from earlier. Please. Kebersamaan di tempat seperti inilah yang diinginkan Rene, mengingat akhir-akhir ini kaum seperti mereka menjadi topik perbincangan yang mengkhawatirkan. Lalu menurut Valerie gak usah kejauhan mikir, toh sampai sekarang mereka masih bisa tenang menjalani hubungan. Look. What? I just saw someone playing around. Connor, Scott. Valerie merasa seseorang sedang ngintipin mereka. Ia pun menduga itu adalah Scotty dan Connor yang juga sedang berduaan. Dengan adanya puntung rokok yang masih baru, Rene sadar yang tadi itu bukanlah Scotty ataupun Connor. Karena setaunya kedua teman Valerie itu gak pernah ngerokok. Lalu ia mengajak Valerie kembali ke kabin, khawatir mereka sedang diintai seorang psikopat seperti di film-film. Where's your car? Rene jelas paling kaget mengetahui mobilnya sudah menghilang. Lanjut, mereka pun mencari Scotty dan Connor, termasuk Randy dan Steve yang sampai sekarang belum kelihatan. Rene merasa yakin seseorang baru saja masuk ke dalam kabin. Bahkan Valerie tidak menemukan HP mereka yang tadinya masih tersimpan di dalam kamar. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara keberadaan seseorang dari lantai bawah. Cuma mereka tidak tahu kedua orang yang sudah tewas ini adalah Randy dan Steve, si pemilik kabin. Mereka tidak menyangka kabin telah dikuasai para pemburu gila. Bahkan mereka melihat mobil Rene yang sengaja ditenggelamkan oleh para pemburu berjiwa psikopat itu. Rene meminta Valerie agar jangan berisik sekalipun kakinya sakit terkena jebakan binatang. Lalu Rene berusaha melepaskan jebakan binatang yang masih nyaplok di kaki Valerie. Rene kesulitan menyelamatkan Valerie jika hanya mengandalkan otot dan ranting pohon saja. Lalu ia menyuruh Valerie menunggu, sementara ia akan mengambil linggis yang berada di mobilnya.
Rene gak peduli sekalipun ia harus nyemplung ke danau untuk mengambil linggis. Terlebih ia harus secepatnya menolong Valerie sebelum para pemburu kembali mendatangi mereka. Setelah linggis didapat, Rene melihat salah satu pemburu yang sedang mencarinya. Lalu ketika si pemburu sudah pergi, Rene berlari sekuat tenaga untuk menemui Valerie. Rene tahu itu adalah teriakan Valerie yang sudah tertangkap si pemburu. Bingung dong, karena linggis jelas bakalan kalah jika menghadapi senapan. Rene ternyata keduluan si pemburu yang sudah membawa Valerie entah kemana. Lalu perhatiannya tertuju ke sebuah kamera yang terpasang pada batang pohon. Rene akhirnya juga tertangkap dan disekap di markasnya para pemburu gila. Ia pun panik karena tidak melihat keberadaan Valerie. Lalu Rene berusaha melepaskan suntikan bius yang masih nyocol di perutnya. Rene lagi-lagi melihat kamera CCTV yang entah digunakan untuk apa. Tak lama kemudian ia melihat sebuah rumah yang berada tak jauh dari tempat dirinya disekap. Rene menyangka itu adalah rumah sebuah keluarga yang mungkin bisa menolongnya. Jadi meskipun mulutnya dibekem, ia teriak minta tolong sekuat tenaga. Lalu ketika sosok pemburu masuk ke dalam rumah, Rene berusaha memberitahu si wanita untuk segera kabur. Rupanya itu adalah istri si pemburu yang tadi menangkapnya. Hilang sudah harapan bisa selamat oleh bantuan si wanita yang bernama Laina itu. Rene ditemui seorang pemburu bernama Gavin yang ingin mengambil video close up tawanannya doang. Lalu ia langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan Rene kenapa harus diperlakukan seperti ini. Rene menduga wanita yang mendampingi Gavin adalah korban penculikan seperti dirinya. Lalu selang beberapa saat, Gavin didatangi seorang pemilik rumah yang telah dijadikan markas oleh Gavin. Di momen ini pun Rene melihat temannya Gavin yang ternyata adalah James, si pria yang sempat menggoda Valerie sewaktu di toko. Ketiga pria ini terlibat cekcok karena si pemilik rumah tidak sudi rumahnya dijadikan tempat menyandra pasangan homreng. Rene jelas gak mau terus-terusan disandra duet pemburu yang berjiwa psikopat. Tak lama kemudian datanglah istrinya Gavin yang akan menebar sedikit kebaikan kepada sesama wanita. Can you please help me? Laina menolak saat Rene ngajak kerjasama untuk kabur. Karena ia adalah istrinya Gavin yang akan senantiasa membantu lakinya mencari duit. Get into your disgusting life. Laina merasa jijik dengan kelesbongan Rene dan Valerie yang selalu direkam menggunakan HP. Lalu Laina meminta Rene agar jangan panik karena Valerie masih dalam keadaan hidup. Tell me that she's okay. What did you do to her? Where is she? Can't hear you. Kemudian kita beralih ke sebuah rumah tempat teman-teman Rene selama ini disekap. Tempat ini pun dilengkapi peralatan live streaming yang akan menyiarkan penderitaan kaum homreng di situs psikopat.com. Lalu Gavin dan James segera bersiap untuk memberikan hiburan bagi orang-orang yang menginginkan kaum seperti Scotty lenyap dari muka bumi. Rene harus secepatnya kabur sebelum menjadi korban para pemburu gila. Bahkan ia nekat melakukan sesuatu pada jempol tangannya demi melepaskan rantai yang terpasang pada lantai. Setelah ikatan terlepas, Rene yang masih kesakitan berusaha keluar meskipun itu bukanlah perkara mudah. Tapi ketika melihat Laina, ia akan memanfaatkan wanita itu untuk bisa keluar dari tempat ini. Laina gercep mencari Rene yang tidak terlihat di monitor. Momen ini pun akan Rene jadikan kesempatan untuk kabur tanpa harus menjebol pintu.
Tuh kan, mumpung Laina masih pingsan, Rene bergegas kabur untuk mencari bantuan. Lalu ketika akan menggunakan mobil si pemilik rumah, ia kesulitan menemukan kunci mobil. Rene akhirnya menemukan tempat di mana teman-temannya disekap. Valerie pun masih menangisi kematian Scotty yang sudah tewas dan dijadikan hiburan para psikopat di luaran sana. Lalu tibalah saatnya James menjadikan Connor sebagai hiburan online selanjutnya. Connor, I love you. Valerie pura-pura cinta kepada Connor biar gak dianggap lesbong dan bernasib tragis seperti Scotty. Namun cara itu sia-sia saja karena label homreng pada Connor sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Rene menyelinap lewat kandang domba untuk bisa menyelamatkan Valerie. Hingga ia pun bisa melihat kesibukan para pemburu yang sebentar lagi akan menggelar pertunjukan. Time to call! Connor akhirnya pindah alam setelah ditampar-tampar kampak oleh James. Lalu kini giliran Valerie untuk menambah jumlah saweran yang telah para psikopat ini dapatkan. You're up. Laina yang masih puyeng memberitahukan pelarian Rene. Lalu Gavin menyuruh James untuk segera melakukan pencarian. Valerie sudah setengah pasrah setelah melihat kematian teman-temannya. Lalu Valerie menyuruh Rene pergi daripada mereka sama-sama apes di tangan para psikopat. Namun Rene akan tetap menyelamatkan Valerie dengan mencari sesuatu untuk membuka ikatan. Something I can use to cut through. Yes. Is it working? Setelah misi berhasil dilakukan, Rene tinggal mencari jalan keluar. Sementara Valerie mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melumpuhkan para psikopat. Trust me. Ketika James akan kembali datang, Rene menyiapkan pepongkol untuk menghajarnya. Sementara Valerie masih sibuk meracik air keras sebagai senjata kejutan. Give me the bat. Take it. Okay, I'm gonna hide. Rencana Valerie terbilang ampuh mengusir James hingga mereka punya kesempatan untuk kabur. Namun mereka harus tetap waspada karena setiap penjuru hutan sudah terpasang CCTV. Rene bisa mendengar obrolan para pemburu yang lanjut berpencar untuk mencarinya. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Rene untuk mencari kunci mobil dan lanjut kabur. Valerie dan Rene melihat keberadaan James yang ternyata masih berada di rumah. Lalu Rene ambil posisi untuk melakukan serangan. Bebang James akhirnya tewas seketika setelah bermahkotakan kampak. Lalu ketika akan lanjut mencari kunci, mereka penasaran dengan banyaknya monitor di salah satu ruangan. Mereka akhirnya tahu apa yang dilakukan komplotan Gavin selama ini. Lalu tiba-tiba datanglah Laina yang sudah bersiap untuk menghabisi mereka. Laina si editor psikopat akhirnya pecah setelah dikecup monitor Toshiba dengan berat 9 kg. Lalu dari pantauan kamera yang masih sedang live, Rene melihat keberadaan Gavin yang masih mencari mereka. Lalu ia mengajak Valerie untuk menuntaskan perlawanan mereka biar tidak ada lagi kaum lesbong dan homreng yang menjadi hiburan bagi para psikopat. Got it. Okay.
Mereka sepakat untuk berpencar biar mudah melakukan serangan terhadap Gavin. Lalu Valerie mencari posisi yang pas dengan membawa senapan laras panjangnya. Rene pun tahu ini adalah kali pertama pacarnya itu menggunakan senjata. Rene kesulitan mencari Gavin yang sebenarnya berada tak jauh dari lokasinya. Lalu Rene memancing kedatangan Gavin agar segera menghadapinya. Hai! Rene panik karena ia malah kehabisan peluru. Ditambah lagi posisinya sudah diketahui oleh Gavin. Untung saja tembakan Valerie keburu menyambar tubuh Gavin hingga tak berdaya. Lalu Rene berencana menunjukkan pembalasannya ini kepada followersnya si Gavin. Rene merasa puas bisa menunjukkan sekaratnya Gavin kepada orang-orang yang berjiwa psikopat di luaran sana. Kemudian Rene dan Valerie bergegas kabur ketika Gavin si pemburu LGBT akhirnya tewas. Suwe. Kalau soal salah dan benar kelakuan si Gavin dan komplotannya ya jelas-jelas salah besar. Karena dengan memanfaatkan komunitas pembenci LGBT, mereka menghabisi banyak orang untuk meraup keuntungan. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan waspadalah terhadap orang-orang dengan mental yang menyimpang. Karena apapun yang menyimpang tak sedikit yang bisa menulari kalian. See you. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back